والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang beberapa syubhat yang dibawakan oleh orang-orang Jahmiyah maupun Mu'tazilah berhubungan dengan ru'yatullah azza wa jalla. Mereka menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Di antara syubhat mereka yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, "Lan tarani." Engkau tidak akan melihatku. Dan lan memiliki makna takbir, yaitu engkau tidak akan melihatku selama-lamanya. Bagaimana menjawab syubhat ini? Indak ya Alin. Yang pertama, bahwasanya lan di sini yang diinginkan adalah penafian ru'yah di dunia, bahwasanya engkau tidak akan melihatku di dunia. Yang kedua, ketika penafian di situ, penafian di dunia tidak ada hubungannya dengan ru'yah di akhirat. Berarti tatkala di sana datang dalil menetapkan bahwasanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin, maka kita terima dalil itu. Sekarang dari asal alasan mereka dengan lantaroni, bahwasanya lan di sini tidak bisa kita terima dikatakan memiliki makna takbir. Tayyib, lan tidak memiliki makna takbir di sisi ulama lughah maupun di sisi ahli sunnah dalam permasalahan akidah. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Malik dalam bait beliau bagaimana? Membantah Zamakhsyari. Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu rudud wa siwahu fa'duda. Siapa saja yang berpandangan bahwasanya penafian dengan lan itu bermakna selama-lamanya. Maksudnya yang ditiadakan itu ditiadakan selama-lamanya. Maka pendapat dia itu tolaklah. Dan pendapat yang lain kuatkanlah. Dari sini kita ketahui pembahasan lughah. Kalau kita mengambil dari mereka-mereka yang memiliki keyakinan batil, ya dia akan memasukkan keyakinannya. Zamakhsyari memiliki pemahaman Mu'tazilah. Dia masukkan dengan apa? Dengan cara pemberian faedah dari sisi bahasa, bahwasanya lan secara bahasa memiliki makna takbir. Padahal tujuan dia untuk menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilihat kelak di hari kiamat. Setelah kita pelajari kemarin bahwasanya siapa saja yang menolak keyakinan ini hukumnya bagaimana indak ya Aba Muhammad? Hukumnya kufur. Dia terjatuh dalam kekufuran. Sebagaimana ditegaskan oleh para immatus salaf, dikarenakan banyaknya dalilnya mutawatir kok sampai dia menolaknya. Tayyib, dikatakan oleh Ibnul Qayyim menukilkan dari sederetan para imam
Nah, bahkan kekufurannya itu dikatakan bagaimana oleh Imam Al-Muzani, "Indaka bazaid." Naam, baik. Fahuwa 'indal mu'minin syarrun minal yahudi wan nasara wal majus. Orang-orang yang menolak ru'yah, yaitu menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat pada hari kiamat, mereka itu di sisi kaum mukminin lebih buruk daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, sekarang kita lanjutkan beberapa permasalahan seputar ru'yatullah azza wa jalla yang belum disebutkan dalam kitab ikhwan. Nah, setelah dijelaskan kemarin bahwasanya orang-orang Rafidhah, Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, mereka menolak ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah dengan beberapa alasan tadi. Baik. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan permasalahan ru'yah, yaitu ru'yatullah fid dunia. Kalau di akhirat, ahlu sunnah berijma'. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in telah bersepakat dikarenakan dalil yang begitu banyak mencapai derajat mutawatir. Bagaimana baitnya hadis-hadis mutawatir ini? Indak ya Umar. Tayyib, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa masul khuffaini wa hadhi ba'd. Berarti hadis tentang ru'yah ini hadis mutawatir. Menunjukkan orang-orang Mu'tazilah membuat kaidah ikhwan, mereka tidak konsisten. Mereka mengatakan kalau hadisnya mutawatir kita terima dalam permasalahan akidah. Buktinya dalam masalah ini mereka tidak mau menerima. Jadi jangan terkecoh dengan kaidah-kaidah yang dibawakan oleh ahli bid'ah. Mereka membuat kaidah hanya untuk tameng saja, hanya untuk mengelabui orang-orang jahil sehingga ikut. Nah, sehingga terkecoh dengan mereka. Demikian pula pada zaman-zaman ini. Di setiap masa, di antara peluang yang paling luas untuk ahlul bidah memasukkan syubhatnya melalui kaidah-kaidah yang mereka buat. Baik itu kaidah disepakati atau terkadang kaidah memang diada-adakan. Nah, qawaid fiqhiyah seperti misalnya irtikabu akhaf dararain, mengambil mana darar yang paling ringan. Ini juga pada zaman ini menjadi celah yang sangat luas bagi ahli bid'ah untuk masuk dalam berbagai macam hal sehingga menimbulkan kerancuan. Berhubungan dengan permasalahan ru'yah di akhirat kita sudah selesai. Bahasanya ijma' kaum mukminin kelak di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dua tempat. Nah, pertama di arasatil qiyamah, yang kedua di surga. Lalu di dunia bagaimana? Apakah mungkin? Baik. Apakah mungkin hal tersebut? Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, inna a'immatas sunnati wal jamaah muttafiqun ala anna Allah la yarahu ahadun bi'ainihi fid dunya. Para imam ahli sunnah wal jamaah mereka bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan melihatnya seorang pun dengan matanya di dunia. Ini yang terjadi kesepakatan, yaitu pada permasalahan
bahwasanya Allah dilihat oleh kaum mukminin di dunia dengan mata kepala mereka, maka ahli sunnah, a'immah mereka bersepakat tidak. Ya, tidak akan ada seorang pun yang melihatnya di dunia. Walam yatanaza'u illa fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassah. Dan mereka tidak berselisih kecuali pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Maksudnya apa? Maksudnya apakah Nabi ketika di dunia pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala? Ini dikhilafkan. Naam, ini dikhilafkan. Berarti kalau ru'yah di dunia yang dimaksud di sini ikhwani fillah dengan mata kepala, maka tidak ada satupun yang melihat. Nah, ini disepakati kecuali yang dikhilafkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang di kalangan para sahabat ikhwani fillah terjadi khilaf ketika memahami beberapa ayat yang berhubungan dengan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Baik. Di antara ayat yang menjadi pokok pembahasan pada masalah ini yang dikhilafkan yaitu ayat di surat An-Najm. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kemudian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Naam. Juga pada ayat sebelumnya tsumma dana fatadalla. Sebagian memaknai ayat ini ikhwan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang rajih bahwasanya ayat ini maknanya ikhwan fillah ra'ahu bi fuadihi marratain. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala setelah itu menegaskan ittifaq yang dikaitkan oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi bahwasanya para sahabat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala. Tapi apakah melihat Allah dengan hatinya? Nah, ini yang ternyata terjadi khilaf. Berarti penghikayatan berhubungan dengan khilaf tentang masalah Nabi akhwani fillah ini apa? Apakah melihat dengan hatinya ketika Mi'raj atau tidak? Baik. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat tadi annahu ra'ahu bi fuadihi marratain, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan fuadnya, yaitu dengan hatinya, yaitu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, itu 2 kali. Berarti yang jelas tentang perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala, ini di sisi para sahabat, mereka bersepakat tidak. Baik itu di malam Mi'raj ataupun di waktu-waktu yang lain. Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dalam hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Nabi mengatakan, "Nurun anna arah." Cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Menunjukkan di sini penafian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau
tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai apa? Melihat dengan mata kepala di dunia. Berarti Nabi dan siapapun di dunia, baik nabi-nabi yang lain, juga manusia biasa apalagi, tidak ada satupun yang melihat Allah dengan mata kepala. Perkara berikutnya mengenai melihat Allah dalam kondisi tidur, yaitu kondisi mimpi. Apakah yang demikian ini bisa? Tayyib. Ditegaskan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, wattafaqal ulama ala jawazi ru'yatillahi ta'ala fil manam wa sihhatiha. Para ulama telah bersepakat tentang mungkinnya atau bolehnya ru'yatullah ta'ala fil manam. Dilihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpi, dan mereka bersepakat tentang sahnya, bahwasanya itu sah-sah saja. Demikian pula Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa qala ghairuhu ru'yatullahi fil manami haqqun wa sidqun la kadhibun fiha la fi qaulin wa la fi fi'lin. Itu bahwasanya ru'yatullah fil manam itu hak, perkara yang hak. Karena yang namanya mimpi, ya kawan, ini kondisi berbeda dengan kondisi yaqdzah, kondisi terjaga. Allah Subhanahu wa taala terkadang berikan mimpi kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan hal-hal yang tidak bisa terjadi di alam nyata. Baik. Makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Bayan Talbis Jahmiyah, fal insan qad yara rabbahu fil manam wa yukhatibuhu fa hadha haqqun fir ru'ya wa la yajuzu an ya'taqida anna Allah fi nafsihi mithli ma ra'ahu fil manam. Ini yang penting. Seseorang terkadang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya, dalam mimpi, dan berbicara dengannya. Ini hak pada mimpi. Tapi tidak boleh dia berkeyakinan bahwasanya Allah itu sendiri seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Ini tidak boleh. Baik. Kenapa? Karena itu hanya mimpi. Adapun dalil yang menunjukkan tentang perkara melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku pada surah yang paling bagusnya. Tapi di sini ru'yah manamiyah, melihat penglihatan dalam mimpi, bukan penglihatan dalam alam nyata. Ini sebagai pembahasan tambahan, dan yang paling pokok yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah, penetapan ikhwani fillah bahwasanya kaum mukminin kala akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Fi arasatil qiyamah, dan yang kedua di surga, yang ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Kemudian kita kembali kepada perkataan Syekh Fauzan hafizahullah taala
Wa qaulul muallif rahimahullah wa hadzal babu fi kitabillah katsir. Dan bab ini dalam kitabullah banyak. Maksudnya babu isbati asma'illahi wa sifatihi fil Qur'ani katsir. Maksudnya bahwasanya bab tentang penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an itu banyak. Wa innama dzakara al-muallifu ba'dha, hanyalah muallif di sini siapa? Iqbal yang dimaksud muallif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau hanyalah menyebutkan sebagiannya saja. Faqad warada fi ayatin katsiratin min kitabillah itsbatu asma'illahi wa sifatih ala ma yaliqu bih. Sebab sungguh telah datang dalam ayat-ayat yang banyak di dalam kitabullah penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tadabbara al-Qur'an tabayyana lahu tariqul haqq. Ini kalimat penutup yang sangat jelas, ikhwani fillah. Siapa saja yang mau mentadabburi Al-Qur'an, maka akan jelas baginya jalan yang benar pada semua perkara. Dan termasuk di antara perkara yang paling banyak ahlul bidah terjatuh di dalamnya, yaitu masalah asma wa sifat. Siapa saja mentadaburi Al-Quran ay tafakkara fihi, mau memikir-mikirkannya, wa ta'ammala ma yadullu alaihi minal huda, dan memperhatikan apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran berupa petunjuk, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Ay ittadhaha lahu sabilus shawab, akan jelas baginya jalan yang benar. Wa tadabburul Qur'an huwal matlubu fi tilawatih, dan mentadaburi Al-Quran itulah yang dituntut dari membacanya. Kita membaca bukan sekadar di lisan saja mengalir, ikhwan. Tapi apa kita baca dituntut padanya tadabbur. Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab ini yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adalah kitab yang mubarak, diberkahi, sehingga kebaikan yang sangat banyak padanya, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar ulul albab mengambil pelajaran darinya. Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal-akal yang sehat melebihi dari keumuman manusia. Menunjukkan tadabbur itu sifatnya umum, semuanya dituntut. Sedangkan tadakkur, mengambil pelajaran, ini hanya mampu dari kalangan mereka-mereka yang memang memiliki kelebihan dari sisi pemahaman, dari sisi istinbat, mengambil pendalilan dan seterusnya. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Juga Allah cela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, ataukah ada pada hati-hati mereka itu gembok-gembok yang menguncinya, sehingga tidak bisa terbuka dengan Al-Quran. Baca Al-Quran tidak bisa mentadabbur, lewat begitu saja. Baca Al-Quran yang padanya seharusnya ketenangan, dia tidak merasakan tenang sama sekali. Apalagi mengambil pelajaran. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini celak. Nah, kenapa mereka tidak bisa mentadabburi Al-Quran? Nah, ataukah memang karena di dalam hati-hati itu ada kunci sehingga apa? Tertutup. Wa qala ta'ala afalam yadabbarul qaul. Tidakkah mereka mentadaburi perkataan Allah Subhanahu wa taala? Ini juga padanya dorongan untuk kita mentadaburi Al-Qur'an ketika membacanya, sehingga seorang mampu mengambil faidah-faidah dan barokah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya. Dengan ini kita selesai dari bab yang pertama secara umum berhubungan dengan pendalilan dari Al-Qur'an. Ini hari apa? Hari Senin. Baik, berarti hari
Saya beri waktu. Nah, hari apa? Hah? Hari Senin lagi. Baik, hari Kamis. Nah, hari Kamis imtihan untuk bab awal. Bab tentang apa? Ini ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkara asma wa sifat. Nah, insyaallah kalau matan sudah hafal sampai sini, biidznillah azza wa jalla lebih mudah. Tinggal beberapa hal yang berhubungan dengan pemahaman, juga tambahan bagaimana membantah syubhat. Baik, dipersiapkan di murajaah untuk hari Kamis. Na'am, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.